Perang Irak, yang dimulai pada 2003, adalah salah satu konflik militer paling kontroversial dan berdampak besar di abad ke-21. Dipicu oleh invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak dengan alasan keberadaan senjata pemusnah massal, perang ini tidak hanya menggulingkan rezim Saddam Hussein, tetapi juga menyebabkan perubahan geopolitik signifikan di Timur Tengah. Dalam video ini, kita akan membahas secara rinci latar belakang, jalannya perang, serta dampak yang ditimbulkan. Irak, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan sumber daya minyak, telah lama berada dalam ketegangan politik dan sosial. Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada 1932, Irak mengalami beberapa kudeta militer hingga akhirnya Saddam Hussein naik ke tampuk kekuasaan pada 1979. Sebelum Perang Irak terjadi, terdapat peristiwa konflik bersenjata yang menjadi pendahulu dan merupakan bagian dari awal konflik antara Amerika dengan Irak sebelum Perang Irak pada tahun 2003. Salah satu konflik besar yang melibatkan Irak di bawah Saddam Hussein adalah Perang Irak-Iran yang berlangsung dari 1980 hingga 1988. Perang ini dimulai setelah Saddam menyerang Iran dengan tujuan memperluas kekuasaannya dan mengendalikan perbatasan bersama. Perang ini mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dan menguras sumber daya kedua negara, tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan pada perbatasan atau kekuatan politik. Pada 1990, Irak menginvasi Kuwait, tetangganya yang kaya akan minyak. Invasi ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional, yang kemudian berujung pada Perang Teluk, Gulf War, pada 1991. Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dengan cepat mengalahkan pasukan Irak dan memaksa mereka keluar dari Kuwait. Setelah perang, Irak dikenakan sanksi ekonomi berat oleh PBB yang menyebabkan penderitaan rakyat Irak namun tidak menggulingkan Saddam. Selama tahun 1990-an, Irak berada di bawah sanksi internasional yang keras yang bertujuan untuk menekan rezim Saddam agar mematuhi resolusi PBB, termasuk pelucutan senjata pemusnah massal. Program inspeksi senjata PBB bertujuan memastikan bahwa Irak tidak mengembangkan senjata nuklir, kimia, atau biologi. Namun, hubungan antara Irak dan inspektur PBB sering tegang dengan banyak tuduhan bahwa Irak tidak sepenuhnya kooperatif. Alasan utama yang dikemukakan Amerika Serikat untuk invasi ini sebagai berikut. Pertama, senjata pemusnah massal atau WMD. Pemerintah Amerika mengklaim bahwa Irak, di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, memiliki senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, kimia, dan biologis. Klaim ini digunakan sebagai pembenaran utama untuk invasi, meskipun setelah invasi tidak ditemukan senjata semacam itu. Kedua, terorisme dan hubungan dengan Al-Qaeda. Pemerintah Amerika juga menuduh bahwa Saddam Hussein memiliki hubungan dengan organisasi teroris, khususnya Al-Qaeda, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001. Namun, hubungan ini banyak diperdebatkan dan kemudian dibantah. Ketiga, perubahan rezim dan promosi demokrasi. Alasan lain adalah untuk menggulingkan rezim otoriter Saddam Hussein dan mempromosikan demokrasi di Irak dan Timur Tengah secara lebih luas. Pemerintahan Bush percaya bahwa dengan menyingkirkan Saddam, dapat terjadi efek domino demokratisasi di kawasan tersebut. Dan yang keempat, minyak dan kepentingan geopolitik. Meskipun tidak secara terbuka dinyatakan sebagai alasan utama, banyak analis dan kritikus berpendapat bahwa Amerika memiliki kepentingan besar terhadap cadangan minyak yang melimpah di Irak dan ingin mengamankan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah. Pada 20 Maret 2003, operasi militer yang disebut Operation Iraqi Freedom dimulai dengan serangan udara besar-besaran ke Baghdad dan kota-kota besar lainnya. Pasukan koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Polandia dengan cepat menyerbu Irak menghadapi sedikit perlawanan terorganisir dari militer Irak. Pada 9 April 2003, Baghdad jatuh dan patung Saddam Hussein di Firdos Square dijatuhkan, menandai berakhirnya rezim Saddam. Setelah invasi, salah satu fokus utama pasukan koalisi adalah menemukan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki oleh Irak. Namun, meskipun pencarian ekstensif dilakukan, tidak ada senjata WMD yang ditemukan, yang kemudian menimbulkan kontroversi besar dan menodai alasan awal invasi. Setelah jatuhnya Saddam, Irak mengalami kerusuhan dan ketidakstabilan.
Kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya kelompok-kelompok militan yang memulai pemberontakan melawan pasukan koalisi dan pemerintahan sementara Irak. Perang gerilya yang dilancarkan oleh berbagai faksi, termasuk kelompok-kelompok Sunni yang dulu mendukung Saddam dan kelompok-kelompok radikal baru seperti Al-Qaeda di Irak, menyebabkan situasi keamanan di Irak semakin memburuk. Pada Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap oleh pasukan Amerika dalam operasi Red Dawn di dekat Tikrit. Setelah diadili oleh pengadilan Irak, Saddam dihukum mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dieksekusi pada 30 Desember 2006. Perang Irak menciptakan dampak yang dirasakan Irak atas invasi yang dilakukan Amerika Serikat. Para warga sipil banyak yang mendapatkan penyiksaan, kekerasan seksual, serta penganiayaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Invasi tersebut merupakan motif Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghilangkan identitas negara Irak sebagai salah satu bangsa Arab. Serangan Amerika Serikat terhadap Irak diketahui berbentuk fisik dan infrastruktur. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengendalian yang bertujuan untuk membangun kembali hal-hal yang telah dihancurkan Irak terhadap Kuwait dan juga Iran. Dampak lain akibat invasi tersebut adalah melakukan pemilu di negara Irak. Namun, hal tersebut tidaklah berjalan dengan baik dikarenakan pemilu yang dilakukan oleh Amerika Serikat hanya mendapat sedikit persetujuan dari masyarakat Irak. Mereka berpendapat bahwa pemilu yang diselenggarakan merupakan bentuk pengendalian Amerika Serikat terhadap Irak. Tetapi, menurut Amerika Serikat hal tersebut merupakan upaya demokrasi yang dilakukan agar terciptanya kehidupan bernegara yang lebih baik lagi. Perang Irak menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan di negara itu. Pemberontakan dan konflik sektarian antara Sunni dan Syiah menyebabkan ribuan korban jiwa setiap tahunnya. Selain itu, munculnya kelompok radikal seperti ISIS yang menguasai sebagian besar wilayah Irak pada 2014 menambah penderitaan rakyat Irak. Perang Irak mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Diperkirakan ratusan ribu warga sipil Irak tewas akibat kekerasan yang berkepanjangan, sementara jutaan lainnya menjadi pengungsi di dalam dan luar negeri. Trauma psikologis dan kerusakan infrastruktur yang meluas juga menjadi warisan perang ini. Perang Irak mempengaruhi hubungan internasional, terutama antara Amerika dan sekutunya dengan negara-negara lain yang menentang invasi. Perang ini juga memicu sentimen anti-Amerika yang kuat di dunia Muslim, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris untuk merekrut anggota baru. Irak, meskipun memiliki cadangan minyak yang besar, menghadapi tantangan ekonomi besar setelah perang. Kerusakan infrastruktur dan korupsi yang meluas menghambat pemulihan ekonomi negara tersebut. Selain itu, perang juga berdampak besar pada ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak. Jatuhnya Saddam Hussein membuat pemerintahan Syiah berkuasa, namun berkuasanya pemerintahan Syiah juga tidak membuat politik Irak stabil, karena ada pertentangan antar kelompok Syiah. Kemudian pada 2014, dengan memanfaatkan kekacauan kelompok ISIS memproklamirkan berdirinya negara kekhalifahan di Irak dan Suriah Timur Laut. Kemudian karena pemerintah Irak tidak stabil, berlangsung perang antara Irak yang dibantu dengan pasukan Amerika melawan ISIS. Selama masa perang itu, Irak tidak punya sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyatnya. Stabilitas politik di Iran tidak bisa tercapai karena ada faksi-faksi yang berseteru di dalam kubu Syiah. Misalnya antara faksi Syiah pendukung Iran melawan faksi-faksi Syiah yang mendukung Muqtada al-Sadr. Perkembangan terakhir, faksi al-Sadr memenangkan kursi parlemen tapi tidak memiliki cukup dukungan untuk memimpin Irak. Akibatnya terjadi bentrok antara pendukung al-Sadr dengan pendukung faksi Syiah lainnya. Selain itu, di Irak ada pangkalan Amerika. Mereka itu berkonflik dengan milisi Syiah dukungan Iran yang bersenjata, dan kadang Iran terlibat konflik langsung dengan pasukan Amerika di Irak, sehingga timbul perang skala kecil dan bersifat sementara. Kekuatan negara Arab melemah. Ketika Saddam Hussein berjaya, Irak terdepan dalam membendung pengaruh Iran ke dunia Arab. Tapi ketika Irak jatuh dan berada dalam kekuasaan Iran, kemudian Iran bangun koalisi dengan Suriah dan Lebanon, terutama ketika perang saudara pecah di Yaman, maka negara-negara Arab kehilangan kekuatannya dalam menghadapi Iran. Iran secara militer memang jauh lebih unggul. Dampak lainnya yaitu kekuatan negara Arab menghadapi Israel lemah. Di bawah pemerintahan Saddam Hussein, militer Irak sangat terkemuka. Bahkan Irak bisa membangun rudal sendiri. Banyak akademisi dan ilmuwan Irak yang bekerja untuk kepentingan militer Irak melarikan diri ke luar negeri ketika perang, sehingga Irak tidak punya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun negaranya.
Perang Irak adalah konflik yang memiliki dampak luas dan berkepanjangan, baik bagi Irak sendiri maupun bagi komunitas internasional. Keputusan untuk melakukan invasi, yang didasarkan pada intelijen yang kemudian terbukti salah, telah menjadi bahan kritik dan debat di seluruh dunia. Meski Saddam Hussein berhasil digulingkan, harga yang harus dibayar oleh rakyat Irak dan dunia sangat tinggi. Hingga saat ini, Irak masih berusaha untuk pulih dari dampak perang, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Perang Irak juga menjadi pelajaran penting tentang risiko intervensi militer yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan matang dan betapa pentingnya diplomasi serta kerjasama internasional dalam menyelesaikan konflik global. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like dan share dan berikan dukungan kalian dengan cara subscribe.